Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan dari wilayah Sumatera Selatan yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama Sorobiansyah, inilah Kompas Sumsel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sembilan anggota geng motor ditetapkan sebagai tersangka usai membuat kerusuhan besar di Palembang. Mereka membakar 13 pos polisi, mobil pribadi milik anggota polisi, motor warga, kantor DPRD Sumsel, hingga pos Ditlantas Polda Sumsel. Para tersangka berusia 18 hingga 22 tahun itu melempar molotov rakitan untuk melancarkan aksinya. Motif pembakaran diduga karena terhasut provokasi di media sosial yang mengajak membuat rusuh di kota. Selain merusak fasilitas negara, mereka juga mencuri besi pagar gedung DPRD Sumsel. Saudara Iksan berperan melemparkan bom molotov terhadap mobil Avanza yang berada di pos kontainer office di Lampidaru. Kebetulan mobil tersebut milik pribadi anggota yang sedang berdinas. Kemudian saudara Zaki Alvaris alias Faris memiliki peran juga melempar bom molotov ke mobil yang sama sehingga mobil tersebut cepat terbakar. Kemudian saudara Pasananda berperan mendorong mobil. Jadi sebelum mobil itu dilempari, mobil tersebut didorong hingga terbalik, posisinya terbalik. Dan selanjutnya dilakukan pembakaran dengan pelemparan bom molotov. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Polisi masih memburu aktor intelektual atau provokator yang diduga menggerakkan aksi anarkis pada 31 Agustus 2025 dini hari itu. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah diperiksa Satreskrim Polrestabes Palembang, menetapkan 4 remaja saat demonstrasi mahasiswa di DPRD Sumsel 1 September 2025 sebagai tersangka. Keempat tersangka masing-masing Fatur Rizky Akbar, 21 tahun, FA, 15 tahun, FSJ, dan MA, 16 tahun. Polisi menyita molotov yang rencananya akan dilempar ke gedung DPRD serta beberapa senjata tajam. Memang ini indoktrinasi yang kuat. Saat ini kami baru menemukan jejaknya berupa satu rangkaian pembicaraan di akun tersebut di antara anggota-anggotanya. Tadi saya katakan motifnya adalah terhasut. Ajakan-ajakan dari beberapa akun yang ada, dan kami masih mendalami akun induk yang ada, yaitu akun IG Jakabaring, Pelaju X Jakabaring, yang notabene kami menduga ada perintah-perintah yang terputus sehingga guna memutus mata rantai yang tidak boleh terjadi, yang pada akhirnya diciptakan seolah-olah hanya beberapa akun saja, yaitu 21 akun yang terlibat dalam pembicaraan untuk mempersiapkan molotov, kegiatan demo, pengerusakan, dan pembakaran. Motif para tersangka dipicu seruan provokasi di media sosial untuk melakukan pembakaran. Kamu modalmu berapa bikin ini? 15. Kamu buatnya di mana? Dari rumah. Rumahmu. Kamu buat sama siapa? Sendiri. Oh, rumahnya di mana sih? Selatan. 4 tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kasus pemalakan di Jembatan Ampera kembali terjadi dalam sepekan terakhir. Kali ini menimpa seorang pemuda Predi Riansyah. Pada Rabu 13 September 2025 malam saat melintas dari arah hilir menuju Seberang Hulu. Korban yang baru pulang kerja tiba-tiba didatangi seorang pelaku dengan modus berpura-pura mengamen. Tanpa diduga, pelaku meminta uang sambil mengancam. Ketakutan, korban menyerahkan uang sebesar Rp20.000. Balik begawi, bos, ini dia datang dengan aku. Nanyalah, dia aku nak nyanyi, dia minta izinnya. Minta 10 deh, minta 200 ini dulu. Ya aku tak katik kak, dia aku. Siapalah dek ini, aku tak ini, tak dasar aku dengan kau ni. Aku tak katik kak, diparaknya lah aku ni. Dekatnya ni kan, cek ini izinnya. Ai kan ini. Keluarlah duit aja. Dia aku ada 20.
Sini 20, jangan nggak jago. Dia langsung jalan, aku jalan juga. Oh, waktu nodong pakai senjata tajam nggak? Tidak, tidak kejingoan. Dia pura-pura deh. Iya, pengege. Berapa? Dewean. Dewean deh. Ngamen apa gitu? Tidak tahu aku ngamen. Pokoknya gang kita. Korban melaporkan peristiwa itu ke Polrestabes Palembang. Laporan telah diterima, sementara pelaku kini dalam pencarian polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penyidik Pitsus Kejati Sumsel menyerahkan 2 tersangka beserta barang bukti dugaan pemerasan ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Lahat. Keduanya N, Ketua Forum Kades Pagar Gunung, dan JS Bendahara Forum. Berkas perkara dinyatakan lengkap setelah penyidik merampungkan proses penyidikan. Dalam berkas tersebut, keduanya terbukti melanggar Undang-Undang Tipikor dengan modus meminta dana desa sebesar 7 juta rupiah per kepala desa. Dana itu disebut untuk kegiatan sosial dan silaturahmi bersama instansi pemerintah. Terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam operasi tangkap tangan OTT di kantor Camat Pagar Gunung, Kabupaten Lahat. Bahwa para tersangka sudah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 9 September 2025 sampai dengan 28 September 2025 di Rumah Tahanan Negara atau Rutan kelas 1 Pakjo, Palembang. Setelah dilaksanakan tahap 2, penanganan perkara sudah beralih kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Lahat. Kedua tersangka segera menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Lahat. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dan terutama buat pemain ya, kita tetap berarti Tito. Jelang kompetisi Championship 2025-2026, manajemen Sriwijaya FC resmi memperkenalkan jajaran pemain dan pelatih yang akan memperkuat tim Elang Andalas. Musim ini skuad Sriwijaya FC dihuni 35 pemain, didominasi wajah-wajah muda, serta pemimpin pelatih Ahmad Zulkifli. Manajemen optimis menghadapi kompetisi dengan banyaknya pemain muda yang dianggap memiliki jiwa petarung di lapangan. Ya, memang kita seperti tahun kemarin ya, waktu kita berjuang dari golongan regenerasi itu kita melihat potensi pemain muda itu lebih layak dan lebih baik dan jiwa semangatnya lebih menonjol. Nah, maka dari itu kita lebih cenderung ke pemain muda ya, pemain muda, tapi tidak semua pemain muda, tapi ada juga pemain dari senior-senior. Pemain muda ini memiliki talenta-talenta yang memang jiwa tarung di lapangannya memang luar biasa. Saat ini tim baru didukung 1 sponsor resmi, namun manajemen berharap jumlah sponsor bertambah dalam waktu dekat. Tapi memang sebagaimana informasi dari Bu Ratna sebagai direktur kita mungkin di awal tahun nanti akan ada beberapa supporter yang mendekat. Tapi kita juga berharap, ya itu dia, sponsor juga berharap tentunya stadion harus penuh, ya kan, euforia juga harus terjaga. Ya itu yang lagi kita lakukan lah ya. Selain itu, manajemen juga memperkenalkan 20 pemain yang akan memperkuat elit pro Akademi Sriwijaya FC U20 musim ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Skuad Sriwijaya FC menggelar persiapan akhir jelang laga perdana kontra Garuda Yaksa FC di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Minggu 14 September 2025 sore. Pematangan taktik dan strategi masih menjadi fokus utama pelatih Ahmad Zulkifli. Bermain di kandang memberi keuntungan bagi Sriwijaya FC. Zulkifli meminta anak asuhnya tampil percaya diri sekaligus waspada terhadap pergerakan pemain lawan. Kedalaman materi mereka cukup bagus ya. Di situ ada pemain-pemain senior kombinasi dengan pemain muda. Pastinya juga punya tim work yang bagus juga. Jadi intinya saya tidak menugaskan pemain yang 1 lawan 1 atau siapa yang berbahaya. Semua pemain Garuda yang berbahaya. Tinggal tanggung jawab yang terdekat bertanggung jawab di posisi masing-masing. Seluruh pemain dipastikan dalam kondisi prima untuk menghadapi pertandingan pembuka ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sekolah dengan kondisi tidak layak kembali ditemukan di Palembang, Sumatera Selatan.
Kali ini terjadi di SD Negeri 89 Palembang yang berlokasi di Jalan Ayani, Lorong Manggi, Silaberanti, Jakabaring. Meski tampak gagah dari luar, kondisi di dalam sekolah jauh dari kata aman. Plafon ruang kelas dan koridor terlihat memprihatinkan, banyak yang hampir roboh. Di beberapa kelas, plafon sengaja dilepas sehingga menimbulkan kebisingan, kebocoran saat hujan, hingga panas menyengat di kala siang terik. Tak hanya itu, genangan air dan banjir juga kerap mengintai. Dari total 18 ruangan belajar, hanya 4 yang dinilai layak digunakan. Nah, itu saya suruh tukang melepaskannya, karena kalau tidak dilepaskan takutnya nanti menimpa anak, bahaya. Nah, orang tua itu sudah banyak keluhan, jadi bagaimana Bu sekolah ini kira-kira apa bisa dibangun. Nah, lantas kata saya, ya saya tidak bisa membangun karena saya tidak ada uang dan uang bos Bu tidak cukup. Jadi kita tunggu saja kapan pemerintah untuk merehab sekolah ini. Kami harapkan semoga dalam waktu dekat ini kalau bisa direhab ataupun dibangun. Wali murid berharap sekolah ini segera direnovasi karena kondisi sudah terjadi sejak lama. Kayak itulah. Nggak ada perubahan. Semestinya ya, kayak mana pemerintah telah untuk membagusi supaya anak-anak tuh kan lebih itu lagi sekolahnya. Biar aman, Mbak ya. Iya, biar aman. Ya, aku kan waktu nulisinnya. Kenapa aku kagak ada apa-apa, kan kagak nampak kan yang puing itu kan. Mangkam tak bagus sekolah kan sama dengan sekolah lain. Ya, istilah penampilan kan bagus, tak bukan negatif perubahan sekolahan dari tahun ke tahun negatif perubahan. Tapi lah sudah dilakukan, tapi masih negatif informasi. Siswa tetap tampak ceria bermain dan belajar, namun harapan terus disuarakan agar renovasi segera terwujud demi kenyamanan dan keselamatan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Puluhan pengemudi ojek online di Palembang menggelar aksi simpatik di halaman Polrestabes Palembang pada Senin 9 September 2025. Dalam aksinya mereka membagikan bunga ke pejabat utama Polrestabes dan puluhan personel yang tengah mengikuti apel pagi. Dari kasih memang penuh cinta damai di Kota Palembang ini, harapan kita untuk contoh-contoh di Kota Palembang, kota-kota yang lain aman. Makanya kita tunjukkan memang ojol Palembang ini selalu bersinergi untuk Polri dan TNI. Aksi ini menjadi simbol apresiasi atas pengamanan saat unjuk rasa mahasiswa pada 1 September lalu. Di minggu lalu, khususnya demo tentang ojol maupun demo mahasiswa, tidak berdampak hal-hal yang negatif. Artinya adalah dalam kondisi aman dan damai. Itu adalah satu bagian dasar langkah awal untuk melakukan upaya peningkatan kegiatan dalam rangka meningkatkan perekonomian yang ada di Palembang. Dengan demikian, apabila perekonomian berjalan dengan lancar, tentunya ini menjadikan satu bagian tingkat kesejahteraan bagi masyarakat, tidak terkecuali adalah para rekan-rekan jasa yang bekerja sebagai ojol. Tak hanya ke polisi, bunga juga diberikan kepada TNI dan masyarakat sebagai bentuk penghargaan atas upaya bersama menjaga keamanan serta kondusivitas Kota Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga Jalan Sultan Mansur Ilir Barat 2 Palembang digegerkan dengan penemuan seorang lansia yang meninggal dunia di dalam rumahnya. Korban diketahui bernama Rustam Effendi, 61 tahun, yang tinggal seorang diri. Jenazahnya ditemukan dalam kondisi membusuk dan mengeluarkan aroma menyengat. Penemuan bermula dari kecurigaan warga yang melihat rumah korban sepi tanpa aktivitas selama 2 hari. Saat mencoba dilihat dari jendela, warga langsung mencium bau tak sedap hingga akhirnya menjebol jendela untuk memastikan kondisi korban. Polisi bersama aparat terkait kemudian mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk keperluan autopsi. Di kamar, di tetangga curiga bahwa 3 hari tidak ada menghidupkan lampu, berbau busuk, maka tetangga menghubungi Pak RT, Babin Katimas, Babinsa, kemudian menghubungi Polri. Dan setelah kita cek TKP ternyata memang pemilik rumah sudah meninggal. Kondisinya ada di kamar, kalau riwayatnya ada wilayah sakit. Hingga kini penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan dengan sajam terjadi di kawasan perumahan Kecamatan Gandus, Palembang. Seorang petugas keamanan, Gilang, menjadi korban pengeroyokan, sementara ayahnya Usman mengalami luka sajam serius hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Siti Khadijah. Insiden bermula ketika Gilang menegur sekelompok warga yang bermain layangan di area salah satu perumahan. Teguran itu memicu kemarahan hingga berujung pengeroyokan terhadap Gilang. Korban kemudian dipaksa pulang untuk melapor ke orang tuanya. Tidak terima anaknya dianiaya, Usman bersama keluarganya mendatangi rumah pelaku untuk meminta pertanggungjawaban. Situasi memanas hingga salah satu pelaku keluar membawa sajam dan melukai Usman di bagian perut. Ada anak namanya Gilang. Gilang ini dipercaya untuk menjaga keamanan di perumahan Geria Lestari. Nah, Geria Lestari dengan Taman Asri ini berdampingan, cuma terpisah tembok. Terus? Dia ini selaku keamanan menegur kan warga di luar komplek, di luar Geria Asri itu, Geria Lestari, jangan sampai main layangan ke dalam sini, jangan ganggu warga ada dalam kompleks sini. Ya. Kemungkinan tidak nerimo kan, jadi dikeroyok lah si Gilang tadi. Nah, tiba-tiba dia sampai sana kan, wong tuanya Gilang nih tadi ngomong, mano katanya, yang anak-anak yang ngeroyok anakku tadi. Keluar bawa sajam. Akhirnya berapa orang yang jadi korban kena celurit itu? Siko, ayahnya dari Gilang tadi. Kondisinya seperti apa sekarang? Kondisinya mengkhawatirkan, kritis di rumah sakit sekarang. Seperti apa lupanya? Kasus ini telah dilaporkan ke Polrestabes Palembang. Keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Alimin, keluarga dari ayah dan anak Usman dan Gilang yang menjadi korban penganiayaan hingga salah satunya harus dilarikan ke rumah sakit melaporkan peristiwa itu ke Polrestabes Palembang. Peristiwa yang terjadi pada Minggu 7 September 2025 lalu itu dipicu teguran korban pada sekelompok warga yang bermain layangan di salah satu komplek perumahan di Kecamatan Gandus, Palembang. Terus ada anak-anak main ke perumahan itu, ditegur oleh adik-adik itu, terus dikeroyok. Ada berapa yang ngoyok, Kak? 3 atau 4 kan. Ada berapa, Kak? 3 sampai 4 lah kira. Yang 3 4. Bawa senjata dah, Kak? Hah? Bawa senjata dah? Bawa senjata satu kan? awalnya terakhir. Awal nanti. Terus? Begitu bapak Kita bapak datang, balik ke rumah ada senjata. Senjata apa yang bawa, Pak? Hah? Senjata apa yang bawa? Sajam jenis apa? Ya bisa betul. Apa yang luka? Oh, adik aku tuh di sini. Ini. Saat ini dalam keadaan apa adik itu? Di rumah sakit. Lagi di rumah sakit perawatan ya? Iya. Untuk pelaku dewek, Kak? Aku tidak ketahui, tidak berlari. Laporan korban telah diterima petugas SPKT Polrestabes Palembang dan pelaku yang sudah diketahui identitasnya kini dalam pengejaran polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ferry Sirajudin, warga Seberang Ulu 1 Palembang melapor ke Polda Sumsel atas dugaan penipuan proyek fiktif dengan kerugian mencapai 100 juta rupiah. Terlapor dalam kasus ini berinisial MIR. Kasus bermula pada Desember 2024 ketika MIR menawarkan proyek pemasangan rambu jalan tol Solo yang dijanjikan melalui seorang rekan. Tergiur dengan tawaran tersebut, Ferry menyerahkan uang 100 juta rupiah sebagai deposit dengan iming-iming keuntungan berupa sukses fee 5% setiap bulan. Namun alih-alih menerima keuntungan, uang yang diserahkan justru hilang. Hingga kini terlapor tidak memberikan respons atas penagihan maupun somasi yang telah dilayangkan pihak korban. Baik success fee yang 5% dari nilai deposit 100 juta tadi, maupun proyeknya sampai sekarang untuk penerangan jalan tol tersebut tidak ada sama sekali, alias kabur. Nah, sudah kita komunikasikan baik WA, somasi 1-2, tapi tidak ada respon tanggapan. Nah, pada hari ini kita laporkan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap M. Iqbal, Raban Nasir dan kawan-kawan. Sebagai penguat laporan, korban menyertakan sejumlah bukti termasuk dokumen transaksi dengan harapan kasus ini segera ditangani kepolisian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Setelah menjalani pemeriksaan, mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan periode Mei 2016 hingga Juli 2017, PB ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Pitsus Kejati Sumsel. Ia diduga terlibat korupsi pembangunan prasarana kereta api ringan Sumsel tahun anggaran 2016-2020 yang menyebabkan kerugian negara mencapai 74 miliar rupiah. Modusnya, PB meminta PT Waskita Karya menunjuk PT Perencana Jaya sebagai vendor, meski perusahaan tersebut tidak melaksanakan proyek. Selain itu, tersangka juga menerima sejumlah dana dari 3 petinggi PT Waskita Karya yang kini sudah berstatus terpidana. Selanjutnya, tersangka PB menerima sejumlah aliran dana dari terpidana Ijo, terpidana Ignatius Joko Herwanto, dan terpidana Setiawan Andi Purwanto yang diperoleh dari pekerjaan perencanaan teknis pembangunan prasarana LRT Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang tidak dilaksanakan PT Perencana Jaya sebagai vendor. Untuk kepentingan penyidikan, PB ditahan selama 20 hari di Rutan Pak Jo Palembang dan berkas perkara segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang. Tak hanya kasus LRT Sumsel, PB juga terseret perkara korupsi jalur kereta Besitang Langsa Medan. Dalam kasus itu, ia sudah divonis 7 tahun 6 bulan penjara serta diwajibkan membayar uang pengganti 2,6 miliar rupiah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sudah sepekan terakhir harga cabai di Palembang kembali naik. Di pasar kilometer 5, cabai merah kini tembus Rp50.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp28.000. Cabai rawit besar turut melonjak menjadi Rp32.000 dari Rp20.000, disusul cabai rawit kecil yang mencapai Rp60.000 per kilogram dari Rp30.000. Pedagang menyebut kenaikan harga dipicu stok yang mulai berkurang dari agen. Kondisi ini berdampak pada penjualan yang merosot tajam. Jika biasanya mereka bisa menjual lebih dari 10 kg cabai per hari, kini tak sampai 5 kg. Kekhawatiran pun muncul karena cabai beresiko membusuk dan menambah kerugian. Tapi sekarang melonjak naik lagi jadi. Ini cabai apa aja yang naik? Kalau cabai lah, cabai rawit, mereka 2.000. Naiknya kalau naik sekarang sudah dari hari Minggu, hari Sabtu Minggu lah. Oh, sudah sepekan ya Bu ya? Stok cabainya sendiri dari agen memang berkurang kah atau memang berkurang ya Bu ya? Warga pun ikut tertekan. Banyak rumah tangga terpaksa mengurangi konsumsi cabai dan membeli dalam hitungan ons agar tetap bisa memenuhi kebutuhan lain di tengah harga pangan yang serba mahal. Bagi mereka, kenaikan harga saat ini terasa tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima. Ya keberatan ya. Soalnya pendapatan kita kan nggak menentu. Oh jadi nggak seimbang pendapatan. Seimbang dengan pengeluaran. Oh, okay. Untuk harga cabai sekarang ini kan sudah melonjak naik lagi nih Bu ya. Ini ya, ini gimana nih Bu? Apa mengurangi pembelian atau seperti apa? Ya secukupnya kita penggunaan. Jadi mengurangi konsumsi. Biasanya beli seperempat minimal. Ini 1 on. Jadi perharinya ngurangin ya. Pedagang dan warga berharap adanya upaya stabilisasi harga kebutuhan, terutama cabai yang kerap berfluktuasi tajam. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Viralnya keluhan masyarakat soal praktik penyewaan kursi di kawasan Kambang Iwa dan aksi pemaksaan pengamen di Jembatan Ampera mendapat perhatian serius pemerintah Kota Palembang. Satuan Polisi Pamong Praja menggelar patroli di sejumlah titik destinasi wisata. Pengawasan dipastikan terus dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung. Ini juga semalam kami sudah mengambil tindakan ini karena Pak Wali sangat cepat mengambil merespon apapun yang ada dikeluhkan oleh masyarakat. Kami juga dari Satpol PP tetap untuk kondusivitas berkaitan dengan pengunjung Jembatan Ampera, BKB, kami lakukan edukasi, kami lakukan pengawasan, kami lakukan patroli setiap hari di wilayah itu. Selain itu, Satpol PP juga mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama menciptakan suasana kondusif sehingga wisatawan merasa aman saat berkunjung ke Kota Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Menanggapi laporan masyarakat, Dinas Pendidikan Kota Palembang meninjau kondisi Sekolah Dasar Negeri 89 Palembang di Jalan Ayani, Lorong Manggis, Silaberanti, Jakabaring. Hasil pantauan menunjukkan sekolah tersebut layak untuk segera diperbaiki. Meski demikian, renovasi belum bisa dilakukan tahun ini. Perbaikan baru akan dimasukkan dalam anggaran tahun 2026. Sementara untuk 2025 tercatat 66 sekolah dasar dan 35 SMP sudah direnovasi dengan capaian 90% dari target yang ditetapkan dan ditargetkan rampung pada akhir November 2025. Setelah kami tinjau, ya memang kelas ini sudah lama mendapatkan sentuhan ataupun rehab. Insya Allah ketika kami sudah kunjungan ini dan akan melapor ke Wali Kota Palembang bahwa sekolah ini layak memang untuk kita rehab di tahun depan. Di tahun ini kita akan menyelesaikan untuk gambar dampaknya. Di tahun depan kita akan perbaiki apa yang sudah kita tinjau tadi dari kelas-kelas sehingga sekolah di sini nyaman dan aman untuk ditempati kegiatan belajar mengajar baik siswa maupun guru. Seluruh untuk setahun ini untuk SD itu sekitar 66 yang sudah kita perbaiki dan untuk SMP sekitar 35 SMP. Nah, ini akan berlanjut lagi di tahun-tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan anggaran kita. Namun kita juga berdasarkan skala prioritas yang mana saja yang sudah sifatnya urgent akan kita prioritaskan untuk di anggaran di tahun ke depan. Kalau yang masih akan dibangun di tahun ini masih berapa lagi, Pak? Hampir tahun ini sudah 90% jalan dan kemungkinan selesai di bulan November paling lama. Renovasi sekolah dilakukan Pemkot Palembang berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan seberapa besar kerusakan mempengaruhi proses belajar mengajar. Sekolah yang belum masuk dalam perbaikan karena renovasi akan dilanjutkan secara bertahap di tahun berikutnya. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua pejabat di Dinas Pemuda dan Olahraga Oku Selatan ditahan Kejaksaan Negeri setempat usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi. Tersangka masing-masing AI selaku Kepala Dinas dan DAR Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga. Keduanya diduga terlibat penyimpangan anggaran Dispora tahun 2023 yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari 913 juta rupiah. Lebih ke belanja fiktif dan markup terkait dengan anggaran-anggaran yang ada di masing-masing bidang mereka. Kemudian mereka menggunakan dokumen pertanggungjawaban yang bisa dibilang direkayasa seolah-olah anggarannya sesuai pertanggungjawabannya sesuai dengan DIPA atau pagu anggarannya. Sementara itu, kuasa hukum Kadispora menilai kerugian negara tersebut diduga berkaitan dengan praktik setoran wajib 30% ke sejumlah pihak dan akan dibuktikan persidangan. Kasus ini bisa terbuka secara terang dan real dan akan kita buktikan di pengadilan bahwa klien kita ini disangkakan ini tidak sesungguhnya. Kedua tersangka kemudian dititipkan di lapas kelas 2B Muara II untuk 20 hari ke depan. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Kobrik Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Tim Buser Polsek Seberang Ulu 2 Palembang meringkus MR tersangka penjamretan tas milik seorang mahasiswi. Ia ditangkap tanpa perlawanan saat mengendarai motor di kawasan Seberang Ulu. Dari tersangka, polisi menyita handphone milik korban. Aksi tersebut terjadi di Jalan Ahmad Yani 13 Ulu pada Sabtu 16 Agustus 2025 dini hari silam. Saat itu korban VJ berhenti di pinggir jalan untuk membeli makan, tiba-tiba didekati tersangka. Tas lempang korban ditarik hingga ia terjatuh dan mengalami luka. Setelah berhasil membawa tas, tersangka kabur meninggalkan korban. Untuk korban sendiri keadaannya hanya luka-luka lecet tapi mengalami kerugian berupa satu buah dompet yang berisi STNK dan berikut HP merek iPhone. Untuk sementara belum kita temukan data residivis, namun tetap kita akan lakukan pendalaman terhadap data pelaku. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Angkat bawah. La ilaha
Sumur minyak ilegal di Desa Kaliberau, Bayung Lincir, Musi Banyuasin terbakar hebat pada Selasa 9 September 2025 sore. Kobaran api yang berasal dari sumur milik Wisnu ini sempat membuat panik warga sekitar. Insiden tersebut menyebabkan 5 orang mengalami luka serius saat berada di lokasi. Petugas kepolisian yang tiba di tempat kejadian melakukan pemadaman bersama warga dan api berhasil dikendalikan sekitar 30 menit. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan sejumlah bukti serta meminta keterangan saksi untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Dalam pemeriksaan TKP juga terhadap tempat kejadian perkara, didapatkan fakta-fakta bahwa memang benar ada korban luka-luka dari kejadian tersebut, korban luka bakar sebanyak 5 orang yang saat ini masih dirawat secara medis. Dan saat ini kami masih melakukan upaya penyelidikan. Sebelumnya kami dari Polsek Bayung Lincir juga pernah melakukan upaya penutupan, tepatnya sekitar di bulan Juli kemarin. Namun saat ini mereka pelaku usaha tersebut masih kucing-kucingan. Sumur minyak yang terbakar kini dipasangi garis polisi sebagai upaya pengamanan. Warga diimbau untuk menghentikan aktivitas pengeboran ilegal yang beresiko tinggi memicu kebakaran, terutama karena minimnya standar keselamatan. Langkah ini penting untuk mencegah insiden serupa terjadi kembali. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Selebgram asal Palembang melaporkan teman prianya ke Polda Sumsel atas dugaan pengancaman dan penganiayaan yang dialami sejak Desember 2023 lalu. Konflik bermula dari selisih paham yang membuat terlapor tidak terima dijauhi pelapor. Ancaman dilakukan melalui pesan di media sosial, diikuti dengan penganiayaan berulang kali. Terlapor yang berasal dari keluarga pengusaha di Palembang bahkan diduga menyuruh orang lain untuk menyakiti pelapor. Dari beberapa kali penganiayaan itu kebanyakan karena selisih paham. Satu, selisih paham. Kedua, dari korban yang ingin menjauh dari terlapor, namun terlapor tidak terima. Untuk penganiayaan sendiri itu yang memiliki bukti konkretnya dari awal tahun 2025. Kemudian untuk pengancaman sendiri itu dari bulan Desember tahun 2023 sampai bulan Juni tahun 2025. Untuk yang penganiayaan tadi kapan dilaporkannya, Bang? Untuk yang penganiayaan itu sudah terregister di LPB nomor 802 Polda Sumsel itu di bulan Juni. Kuasa hukum terlapor membantah semua tudingan tersebut dan baru mengetahui laporan itu pada hari pelapor membuat pengaduan. Nah, untuk saat ini kita masih menunggu laporan resmi dari kepolisian. Kita masih menunggu apakah memang ada panggilan resmi dari kepolisian dan apapun itu akan kita penuhi sebagai warga negara yang baik. Dan kami yakin kalau dari klien kami itu tidak ada permasalahan apapun dengan siapapun terkait yang sebagaimana disampaikan teman-teman terkait pengancaman undang-undang ITE. Yang melaporkan harus bertanggung jawab, harus membuktikan, dan kami kalau memang benar dilaporkan silakan dibuktikan, dan kalau itu tidak bisa dibuktikan itu mungkin kita akan melakukan hal-hal lain terkait dengan nama baik dari klien kami juga. Sebelumnya pelapor juga telah mengajukan laporan penganiayaan berat pada Juni 2025 dengan menyertakan bukti visum. Hingga kini laporan tersebut masih menunggu perkembangan dari pihak kepolisian. Kasus ini kini dalam proses penyelidikan di Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam kondisi terluka, Bayu, mahasiswa asal Kayuagung Ogan Komplek Ilir, melapor ke Polda Sumsel setelah menjadi korban begal. Peristiwa itu terjadi di Jalan Lintas Sumatera kawasan Pemulutan Ogan Ilir, Selasa 9 September 2025 malam. Saat berboncengan dengan temannya menuju kos di Palembang, Bayu dibuntuti 4 pelaku dengan mengendarai 2 sepeda motor. Temannya ketakutan dan melompat, sementara Bayu terus dikejar hingga akhirnya ditendang pelaku sampai terjatuh. Sepeda motor dibawa kabur, sedangkan Bayu meminta pertolongan pengendara lain untuk dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Di dalam box itu ada waste bag, isinya dompet, SIM, sama ATM, terus ada gelang emas juga. Pelaku begal atau apa? Pelaku begal 2 motor kalau tidak salah. Yang satu pakai Kailek, yang satu pakai Matic. Yang pakai Matic. Laporan korban sudah diterima di Polda Sumsel dan kasusnya tengah ditindaklanjuti.
Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Lejen Harun Sohar, Sukarami, Palembang. Afriani, pengendara motor yang membonceng anaknya, tewas setelah terserempet truk mixer dari arah yang sama. Motor yang ditunggangi korban oleng hingga terjatuh. Afriani meninggal di lokasi, sementara anaknya ASP 5 tahun mengalami luka ringan. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Muhammad Husin untuk pemeriksaan forensik. Peristiwa itu meninggalkan duka mendalam keluarga. Kecelakaan dua anak, dia meninggal. Langsung shock. Aku kan di rumah aja sekitar jam 12 saya udah dapat kabar tentang kok. Ada pirang sudah pak sebelumnya? Ada pirang sudah sebelumnya? Enggak, ada enggak kati. Tapi tanda-tanda juga enggak kati. Omongan-omongan terakhir? Enggak kati, segala pun enggak kati. Itulah langsung buat kita terkejut kan pak? Iya, aku tuh melongok kaget tuh karena itu nggak maklum. Korban ini mau kemana pak? Korban ini mau kemana? Ke Tanah Jambi. Tanah Jambi jemput anak sekolah. Oh iya, dia cuma balik Tanah Jambi, bolak-balik kan bukan sekolah. Dikubur aja di mana pak? Nggak tahu, rencana kebun bunga, tapi nggak tahu lah dulu nengok keluarga gitu. Sopir truk bernama Denci 40 tahun melarikan diri usai kejadian. Sementara kendaraan yang terlibat dievakuasi ke pos Lakalantas terdekat. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang sopir truk di Palembang marah saat hendak ditilang anggota Polantas Polrestabes karena tidak mengenakan sabuk pengaman. Ia melempar botol air mineral, marah pada petugas, bahkan mengancam akan memviralkan kejadian tersebut. Sopir itu juga menolak menyerahkan SIM dan surat kendaraan yang diminta. Peristiwa terjadi pada Rabu 10 Agustus 2025 siang di Jalan Soekarno-Hatta. Aksi nekat itu dipicu ketidakterimaan sopir atas sanksi tilang. Dan memoto dan menyampaikan kepada supir, ketika sampai di supir langsung membanting botol dan juga mengeluarkan kata-kata seperti yang di media medsos tersebut, sehingga anggota kami hanya menjelaskan kesalahannya dan menyampaikan bahwa pelanggarannya adalah ini, tetapi dari pihak driver tersebut tidak terima dan tidaklah video tersebut. Untuk menghindari kemacetan karena kondisi lalu lintas sedang padat, petugas akhirnya melepas sopir tersebut tanpa memberikan sanksi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua korban kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Kaliberau, Bayung Lincir, Musi, Banyuasin meninggal dunia setelah sempat dirawat akibat luka serius. 3 korban lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit pasca insiden pada 9 September 2025. Tim gabungan dari Polres Musi Banyuasin dan Polda Sumsel tengah melakukan penyelidikan dengan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi, termasuk pemilik sumur dan lahan untuk mengungkap penyebab kebakaran. Melakukan kegiatan penyelidikan ya. Mudah-mudahan nanti bisa diungkap ya penyebab dari kebakaran tersebut, dan tentunya penyelidikan ini akan terus berjalan ya. Polis lain kemudian teman-teman melakukan olah TKP untuk bisa mengumpulkan semua bukti-bukti yang ada di TKP. Ada 2 yang meninggal, benar tidak Pak? Ya, jadi saya mendapatkan informasi seperti itu ya. Bapak Kapolda Sumatera Selatan ya mengucapkan turut bela sungkawa ya, turut berduka cita kepada keluarga korban ya atas musibah ini. Sebelumnya kobaran api dari sumur minyak ilegal itu sempat membuat warga panik. Api baru berhasil dipadamkan 30 menit kemudian dengan total 5 orang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Komisi 12 DPR mendorong penyesuaian harga jual listrik dari pembangkit listrik tenaga surya di kawasan Cakabaring Sport City Palembang agar sesuai tarif ideal.
Dorongan ini muncul setelah tinjauan lapangan karena Indonesia tak bisa terus bergantung pada energi fosil yang menimbulkan dampak ekonomi dan lingkungan. Penyesuaian harga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan PLTS sebagai sumber energi baru terbarukan. Kita diskusikan dengan PLN karena memang listrik ini adalah masuk ke sistem PLN. Jadi diserap oleh PLN dan yang menjual, yang memanfaatkan adalah PLN. Tadi disebutkan sekarang dengan harga Rp889 per kilowatt jam. Nah, minta ditinjau, saya tadi bahkan menyebut kurang lebih 9 sen dolar kalau nggak salah sampai tingkatnya 1.600-an rupiah. Saat ini listrik hasil produksi PLTS yang dikelola BUMD sepenuhnya dibeli PLN untuk kebutuhan jaringan. Namun rencana penyesuaian harga tetap harus mempertimbangkan skala ekonomi, investasi, hingga biaya perawatan. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jelang bergulirnya Championship musim 2025-2026, manajemen PT Sriwijaya Optimis Mandiri menunjuk Muhammad David sebagai wakil presiden klub Sriwijaya FC. Mantan asisten direktur bidang kompetisi itu menganggap jabatan baru sebagai tantangan untuk membawa Laskar Wongkito tampil lebih baik. Kalau target dari sebelum-sebelumnya sudah saya sampaikan, target kita Liga 1. Target kita tetap semoga kita berjalan lancar, mulus dari segi finansial, dari segi permainan, dari segi keberuntungan. Semoga kita dapat berjalan dengan baik dan bisa ke tahta yang lebih tinggi ya. Jadi semoga di tahun ini semoga menjadi tahunnya rezekinya Sriwijaya FC untuk naik ke Liga 1. Meski diperkuat mayoritas pemain muda, ia optimistis SFC mampu menorehkan prestasi. Manajemen pun berharap dukungan penuh pecinta dan supporter setia dalam mengarungi kompetisi musim ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Skuad Sumsel United siap melakoni laga perdana Championship 2025-2026 dengan bertandang ke markas Persikat Depok pada Sabtu 13 September 2025 sore. Pelatih Nil Maizar memboyong 23 pemain yang telah dipersiapkan secara matang baik dari segi taktik, strategi maupun mental bertanding. Kita tim bagus, tim yang anak muda, kombinasi anak muda yang senior juga pemain asing juga bagus ya. Kita harus hati-hati karena semua tim akan berjuang untuk bisa menang. Kita awas, tidak bisa kita menganggap kita lebih hebat dan juga kita menganggap kita lebih jelek, nggak boleh. Ya kita perang-perang aja. Siapa yang terbaik di lapangan itu yang akan menangkan. Kemenangan di laga awal menjadi target penting, apalagi seluruh pemain dipastikan dalam kondisi prima. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sepuluh pebasket nasional tergabung dalam Pelatnas Bola Basket 3x3 Putra yang diselenggarakan di Gor Popki Cibubur, Jakarta. Dari 10 nama pebasket terpilih, ada 2 nama pebasket senior yakni Muhammad Sandi Ibrahim Aziz dan Surliadin yang sukses membawa pulang medali perak untuk Indonesia di SEA Games 2019 Filipina. Manajer Timnas 3x3 Putra Johannes Kristianto Nawawi dan pelatih Fandi Andika Ramadhani menilai komposisi pemain merupakan gabungan pemain senior dan junior. Promosi degradasi pun diberlakukan. November nanti DPP Perbasi telah mengantongi tim inti 3x3 SEA Games Thailand. Ya nanti mungkin kalau dibolehkan kita bawa 6 pemain gitu. Jadi 4 pemain sama 2 ya untuk menjaga-jaga takut terjadi apa-apa gitu sampai ke SEA Games. Jadi kita mulai dari sekarang regenerasinya. Tujuannya ya balik lagi untuk 2-3 tahun ke depan ya kita sudah tidak berbenturan lagi lah untuk masalah pemain. Jadinya kita mulai dari sekarang ada mix antara pemain senior sama junior. Teman-teman semuanya itu kompetitif semua. Mereka kasih yang terbaik, mereka kasih tahu levelnya mereka dan mereka juga bukan kayak persaingan secara sehat. Dan saya yakin tim pelatih juga udah analisa semua itu dan ya semoga kita bisa dapat 4 terbaik nanti buat mewakili Indonesia di SEA Games Thailand. Sebelum bertarung di SEA Games Desember nanti, para pemain akan menjalani uji coba luar negeri di 3x3 Challenger Filipina akhir September.
Di Oktober, Sandi Ibrahim dan kolega akan turun di ajang 3x3 Challenger Taiwan. Rinita Nikenroy Ilman, Kompas TV, Jakarta. Sempat dipugar pada 2023, Museum Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang kini tampil lebih segar dan modern. Sentuhan pembaruan termasuk pemanfaatan fitur digital membuatnya semakin dilirik wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Setiap koleksi kini dilengkapi barcode yang bisa dipindai pengunjung untuk mendapatkan informasi. Fasilitas ini kian memudahkan wisatawan, terutama turis asing, karena tersedia penjelasan dalam bahasa Inggris. Sudah ada budayanya, jangan sampai budaya kita yang ini hilang dengan dikalahkan oleh budaya-budaya luar. Terus harapan kita juga dari masyarakat juga untuk mengenal sejarah zaman dulu, zaman Kesultanan dengan zaman Sriwijaya, mengenal budaya kita sendiri, jangan sampai hilang. Dalam keseharian, museum ini tak pernah sepi. Puluhan hingga ratusan pengunjung datang silih berganti, mayoritas diantaranya para pelajar yang ingin mengenal sejarah lebih dekat. Dengan tiket masuk hanya Rp2.000 hingga Rp20.000, museum ini menawarkan pengalaman berharga menelusuri jejak panjang Palembang, termasuk kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Cuma kok kecil sekali ya, rasanya untuk pemeliharaan saya kira butuh biaya yang cukup besar. Bahkan ini mungkin subsidi pemerintah kalau perlu ditingkatkan. Ya. Nah, itu harga tiketnya murah Pak ya? Harganya terlalu murah ya untuk ini ya, hanya 15.000 rasanya. Tetapi kadang-kadang juga masyarakat kalau dinaikkan juga kok mahal. Tapi ilmu saya kira tidak memandang berapa. Kalau perlu ada semacam apa itu istilahnya untuk sumbangan secara swadaya, itu perlu juga Sebagai pusat wisata sejarah sekaligus ruang edukasi, Museum SMB 2 terus berbenah mengikuti zaman. Upaya ini menjadi jalan untuk merangkul generasi muda agar kian mencintai dan memahami sejarah bangsanya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dengan tema goresan Cindo Palembang Belaga, Stop Vandalisme, wajah kota Palembang kini semakin berwarna. Dinding-dinding yang dulunya kosong disulap menjadi kanvas raksasa, dihiasi lukisan indah karya para seniman lokal. Sebanyak 20 seniman dari berbagai kalangan ikut ambil bagian dalam kegiatan yang digagas Pemkot Palembang lewat komunitas bersama Dewan Kesenian Palembang. Bukan sekedar mempercantik kota, karya ini menjadi wadah bagi seniman muda untuk menyalurkan bakat secara positif, menjauhkan mereka dari coretan vandalisme, sekaligus menghadirkan daya tarik baru. Sudut-sudut kota Palembang ini menjadi bagus, agar jadi indah, menjadi tempat tujuan wisata juga mungkin ya. Orang bisa berfoto di situ jadi bagus. Jadi sudut-sudut kota Palembang menjadi indah dan bagus. Itu tadi goresan Palembang Belaga tadi. Tentang Palembang, pokoknya bukan soal Palembang aja. Menjadikan sudut kota Palembang ini bagus, indah, belaga, itu istilah Pak Wali Kota. Jangan ada lagi coret-coretan yang tidak bermanfaat di dinding-dinding yang kosong. Harapan kita ke depan, Pak Wali sudah bilang kalau memang ini bagus, terus indah dan menjadi perhatian masyarakat, maka Pak Wali akan membuat titik yang lebih luas lagi di sudut-sudut kota yang ada di Palembang. Ikon-ikon khas Palembang seperti Iwak Belido, Jembatan Ampera, Perahu Bidar, hingga motif songket berpadu dalam sapuan warna yang ceria. 5 siswa SMA Negeri Sumsel juga ikut terlibat, menjadikan pengalaman ini sebagai ruang ekspresi pertama mereka di ruang publik. Karena tentunya selain acara ini memiliki manfaat yang baik untuk lingkungan, kami juga ingin mengasah skill kami dalam melukis dan mural. Acara ini memotivasi anak-anak atau pemuda di luar sana bahwa ternyata untuk mengekspresikan seni ataupun minat kita itu nggak perlu namanya coret-coret sembarangan. Sekarang pemerintah, wali kota pun menyediakan tempat kayak gitu. Partisipasi datang tidak hanya dari Palembang, tetapi juga seniman luar daerah seperti Prabu Muli hingga Jakarta. Bahkan sejumlah seniman dari Pulau Jawa pun ingin turut serta meski terkendala lokasi. Sejak 6 September 2025,
4 titik strategis kota berubah menjadi ruang seni terbuka. Simpang Lapas Wanita di Jalan Merdeka, Simpang 5 DPRD Sumsel, depan kantor Koni Sumsel, dan dinding bekas rumah makan di Simpang Caritas yang menjadi area lukisan tersebut. Kini, sudut-sudut Palembang bukan lagi sekedar persimpangan, melainkan galeri terbuka yang menghidupkan kota dan memancarkan semangat kreatif warganya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumsel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya, saya Rubiansyah pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.